Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini tentang anuitas. Dan anuitas akan kita mulai dengan yang pertama adalah nilai masa depan dari anuitas. Dengan rumus SN sama dengan P dalam kurung 1 tambah I pangkat N, menggunakan kurung seperti ini, kurang 1 per I, kurung tutup. Dengan keterangan SN adalah jumlah nilai dari masa depan anuitas, dan P-nya adalah jumlah dari anuitas atau yang disimpan sekarang. I-nya adalah tingkat bunga, N adalah jumlah periode pembayaran. Ini masih pengembangan dari rumus bunga majemuk yang kemarin, beranjak dari pola bilangan tentang deret atau barisan geometri. Kita mulai dengan soal, karena akan lebih jelas kalau kita mengerjakan soal. Rahmat ingin menabung uangnya di bank sebesar 5 juta rupiah setiap awal bulan selama 3 tahun. Jika tingkat bunga 9% per tahun, berapa besar uang Rahmat di masa depan bila pembayaran bunga dimajemukan secara A kuartalan, B semesteran, C bulanan? Kita akan mulai dari kuartalan. Dan saya akan menerangkan dulu tentang kuartalan. Kuartalan itu berarti satu tahunnya itu adalah 4 kali dibayar. Kuartalan artinya 1 tahun itu dibayar sebanyak 4 kali. Dan kalau kita berbicara bulan, setiap berapa bulan ini dilakukan? Karena setahunnya 4 kali, berarti dilakukan setiap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Ini tolong selalu diingat. Kuartalan berarti setahunnya 4 kali, maka dilakukan setiap 3 bulan sekali. Nah, sekarang kita akan membedakan antara majemuk dan anuitas. Soal ini sekilas ada kata majemuk, dan anak biasanya terkecoh mengerjakan soal ini menggunakan rumus majemuk. Padahal seharusnya ini pakai anuitas. Terus apa yang membedakan ini, anuitas dan majemuk? Kalau majemuk menyimpan uang hanya 1 kali dalam satu kejadian. Misalkan nyimpan 100 juta untuk 5 tahun ke depan. Jadi pas nanti 5 tahun ke depan tinggal dilihat uangnya jadi berapa. Sementara anuitas itu dilakukan ada yang setiap awal bulan, ada setiap awal tahun. Dengan kata lain, anuitas penyimpanan uang dilakukan secara berulang. Lihat contoh soal yang ini. 5 juta rupiah setiap awal bulan. Jadi ini setiap bulan memasukkan uang sebanyak 5 juta rupiah ke bank. Nah, pengerjaannya nanti ada beberapa bagian yang harus kita rubah. Pertama, di sini kita dari soal disebutkan menabung uang di bank sebesar 5 juta rupiah setiap awal bulan. Ini berbicara tentang P. Dan P-nya itu bukan 5 juta. Tapi logikanya gini. Bunga dibayar 3 bulan sekali karena kuartalan, atau dalam 1 tahun dibayar 4 kali. Maka pas menabung pertama 5 juta, kita nggak bakalan dikasih bunga. Nabung kedua untuk bulan yang kedua, berarti kita punya uang di bank 10 juta, itu juga sama, nggak bakalan dapat bunga. Tapi setelah kita menabung 3 kali atau 3 bulan, berarti 5 juta, 5 juta, 5 juta, berarti 15 juta, barulah kita akan memperoleh bunga. Jadi uang yang disimpan harus terakumulasi setiap 3 bulan sekali, baru dikasih bunga. Ulang. Nabung 1 bulan pertama, belum dapat bunga, karena belum dapat sampai di limit waktu yang 3 bulan. Nabung kedua sama, berarti bulan kedua. Nabung ketiga, baru bulan ketiga. Di akhir bulan ketiga pasti mendapatkan bunga, karena sudah termasuk limit waktu yang ditentukan, 3 bulan sekali. Jadi yang 5 juta ini harus kita kalikan dengan 3. Dan angkanya berubah menjadi 1.500.000. Tolong yang ini hati-hati, saya kasih tanda seru. Terang yang kedua. Selama 3 tahun. 3 tahun berarti berbicara tentang periode pembayaran, berarti tentang N. Dan ini juga bukan 3. Periode pembayaran itu dalam 1 tahun dilakukan 4 kali. Ini 3 tahun, berarti kita harus mengalikan 3 dengan 4. Maka angkanya akan 12 kali dibayar. Jadi jumlah periode pembayaran adalah 12 diperoleh dari dilakukan selama 3 tahun. Dan setiap tahunnya memperoleh 4 kali bunga. Berarti 4 kali bunga tadi kita akan memperoleh 4 kali 3 berarti 12. Jumlah periode pembayaran bunganya sebanyak 12. Lanjut ke I. Itu adalah bunga. Bunganya di sini 9% per tahun, berarti 0,09 dalam 1 tahun. Ini dikatakan
setahun nanti 4 kali, berarti ini harus dibagi 4. Dan hasil yang kita peroleh adalah 0,0225 seperti ini. Ini sama, saya kasih tanda seru seperti ini karena semuanya ini harus dilakukan dengan benar. Tolong perhatikan, antara N dan I, angka yang kita punya ini akan sama. Jika ini 4, pasti ini 4. Yang satu dikali, yang satu dibagi. Sementara untuk yang P, ini angkanya 3. Dan antara yang saya lingkari di yang atas dengan yang bawah harus selalu bernilai 12 jika dikalikan. Ini 3 kalikan 4, berarti ini harus selalu 12 antara hubungan yang 3 dan 4 ini. Contoh lain, jika di sini 2, maka di sini harus 6. 2 kali 6, 12. Dan sebaliknya, jika ini yang 6, maka ini dua-duanya akan bernilai 2. 6 kali 2 akan 12. Lanjut. Yang ditanyakan dari soal adalah uang Rahmat di masa depan, berarti tentang SN. Dan pengerjaan berarti kita akan mengerjakan menggunakan rumus yang ini. SN sama dengan P dalam kurung 1 tambah I. Saya sarankan setiap pengerjaan rumus tulis dulu. Dibagi I kurung tutup. Yang ini kurang. Silakan entry data. P-nya adalah yang 15 juta. 15 juta kurung buka 1 tambah I. I-nya adalah 0,0225 0,0225 kurung tutup pangkat N. N-nya 12 kurang 1. Tulis kurang 1 per I. I-nya 0,0225. Kalian mau mengerjakan nyicil silakan. Mau mengerjakan langsung dengan satu kalimat dalam pengetikan di kalkulator silakan. Yang jelas jika dikerjakan benar, maka hasil akhirnya adalah 204 juta 33.326,53. Yang belakang yang koma boleh dihilangkan. Sementara seperti itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.